Di lampu merah. Ya, 1 minggu setelah Taufan bisa melihat, di lampu merah sendiri, Taufan yang masih seperti biasa mangkal di lampu merah untuk mengamen. Karena belum mendapat pekerjaan lain. Dan setelah selesai mangkal, dan ketika sedang istirahat makan siang di warung bakso Cak Narso, bersama Hendra, Cak Narso syok begitu melihat Taufan sudah bisa melihat. Namun, meski Taufan kini bisa melihat, Cak Narso melihat raut Taufan tak seceria sebelumnya dan cenderung sering melamun. Ya, Taufan melamun sembari memperhatikan galeri HP-nya, menatap foto-foto kenangan bersama Brondong yang kini tiba-tiba saja menghilang darinya dan membatin dalam hatinya. Kamu cakep juga ya, Fik. Aku jadi ingat saat kamu tiba-tiba foto-foto aku gak jelas secara diam-diam di taman kota waktu itu. Aku bilang, percuma foto-foto karena aku gak bisa lihat. Dan kamu bilang, kita gak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Dan ternyata sekarang, usahamu itu membuahkan hasil. Aku bisa melihat foto-foto kita ketika aku rindu di saat kamu memutuskan menepati janjimu untuk tidak menggangguku lagi. Aku rindu kamu, Fik. Maafin aku. Van, biasa. Van, ditanyain tuh, ngelamun aja kamu. Oh, iya Cak, biasa. Kamu kenapa, Van? Sampai kapan kamu melamun terus? Masih mikirin Taufik? Iya, Ndra. Aku melamun karena dia. Karena sampai saat ini juga, dia belum juga menghubungi aku. Aku juga sudah menghubunginya, tapi dia nggak mau mengangkatnya. Bahkan aku juga sudah ngechat, tapi sama aja nggak dibalas. Cuma dirit aja. Sepertinya dia benar-benar kecewa sama aku, Ndra. Dia udah nggak sebutin dulu lagi. Nah, ini baksonya. Minumnya apa? Es teh aja, Cak. Kamu, Ndra? Sama, Cak. Ya, Cak Narso pun membuatkan es teh untuk keduanya. Nih, es tehnya. Suwon, Cak. Sabar ya, Van. Aku yakin dia hanya ingin menenangkan diri. Dan aku yakin dia masih suka sama kamu. Karena kalau enggak, dia enggak bakal melakukan ini semua demi kamu. Dan mungkin ini semua demi membayar rasa sakit hatimu padanya atas kelakuannya sama kamu. Taufik benar-benar gentle dan berhati mulia. Aku salut, Van. Iya sih, tapi dia menepati janjinya jika dia nggak mau lagi menggangguku. Dan sekarang benar, dia menghindariku. Padahal aku masih mau berteman dengannya dan sudah memaafkannya. Kan yang dimaui Taufik lebih dari sekedar teman, Van. Jadi wajar kalau dia lebih memilih menjauh dan gak mau temenan sama kamu. Memangnya kamu mau pacaran sama dia? Taufan merunduk. Van, aku tahu ini pilihan yang sangat sulit. Aku juga pernah sama merasakan yang kamu rasakan. Begitu bimbang. Tapi aku pikir-pikir lagi sebelum memutuskan untuk menerima Hendri. Apa-apa saja alasan yang membuat aku akhirnya memutuskan menerima Hendri. Lalu, apa alasanmu sampai kamu luluh dan menerima bocah yang sudah menabrakmu itu? Jujur, awalnya aku gak yakin jika aku menyukainya. Berkali-kali aku mencoba membuang rasa itu, tapi rasa itu selalu muncul kembali. Sekalipun aku sudah menolak dan bahkan mengusirnya, namun tak bisa mengusir rasa yang ada dalam hatiku sendiri untuk berhenti memikirkannya. Bahkan ketika kita berjauhan, aku kangen, Van. Aku juga gak tahu kok bisa, tapi memang begitu adanya. Kedua, alasan aku menerimanya karena dia pernah menyelamatkan nyawaku. Dia baik dan selalu perhatian padaku, dan yang bisa menerimaku apa adanya dengan kondisi dan kekuranganku. Ketiga, aku juga merasa kasihan karena di luar Hendri yang ternyata menyukai laki-laki, dia adalah anak broken home yang kurang kasih sayang. Dia mencari kasih sayang di luar, dan dia jujur jika ia mendapatkan kasih sayang dariku. Itulah alasan yang membuat aku menerimanya, karena hanya dengan menerima cintanya, aku bisa membalas kebaikannya. Dan di samping itu, karena aku sendiri yang juga mulai nyaman dengannya. Itu karena aku teringat pada pepatah Jawa, jika cinta itu bisa timbul karena terbiasa. Kamu benar, Ndra. Lalu, bagaimana dengan Mbak Niken dan Bapak Hendri? Juga gimana kalau sampai orang-orang tahu? Ya jangan sampai orang-orang tahu. Biasa aja, jangan terlalu ngeliatin. Mbak Niken udah tahu sejak awal, dan dia nggak mempermasalahkan.
karena aku yang jalani. Tapi untuk Bapak Hendri tentu saja tidak tahu menau. Jadi ya diam-diam aja dan jangan terlalu frontal. Jujur, apa yang kamu rasakan sama seperti yang aku rasakan. Di luar apa yang sudah ia lakukan sama aku. Aku juga gak bisa bohongin perasaanku yang juga terkadang merasakan getaran-getaran cinta, rindu, dan sempat merasakan ketakutan luar biasa saat mengalami mimpi buruk yang aku alami bersama Taufik. Dari situ aku menyadari bahwa ternyata aku takut kehilangan Taufik. Apalagi setelah dia melakukan sesuatu yang berjasa, yang membawa perubahan besar dalam hidupku. Itu membuatku menyesal karena telah membuatnya kecewa. Van, sudah. Malu dilihat orang. Nanti aja lanjut ceritanya. Sekarang makan dulu baksonya, biar kuat menghadapi kenyataan. Oke? Semangat. Yandra, makasih ya. Di kos-kosan Hendri. Ya, tak terasa sudah weekend lagi. Hendri tak sabar menunggu sore nanti untuk segera pulang dan nanti malam berkencan dengan Hendra. Ya, hari-hari Hendri semakin berwarna setelah berhasil mendapatkan hati pria butanya itu. Rasa-rasanya masih seperti mimpi dan gak disangka. Hendri yang tak sabar pun mencoba menghubungi Hendra. Namun Hendra tak mengangkatnya. Bahkan sudah ketiga kalinya Hendra tak mengangkatnya. Hendri jadi takut jika Hendra hanya ngeprank saja. Takut-takut jika Hendra kumat lagi dan berubah pikiran lagi. Hendri mulai cemas. Dan ketika ia cemas, HP-nya berbunyi. Mas Bejo menelponnya. Hendri langsung panik. Takut terjadi apa-apa pada Hendra. Hendri seketika langsung mengangkatnya. Mas Bejo, ada apa? Dek, ini Mas. Loh, Mas kok pakai HP Mas Bejo? Mas gak apa-apa? Mas di mana? Tenang Dek, tenang. Mas gak apa-apa. Mas lagi mijet. Biasa sama Mas Bejo. Dan baru saja selesai mijetnya. Mau pulang. Ini Mas pinjam HP Mas Bejo karena HP Mas dari tadi ketinggalan di kamar. Pas buru-buru. Jadi maaf kalau Mas gak ngangkat telepon kamu. Bikin kaget gue aja Mas. Syukurlah gue tenang jadinya. Ya makanya, karena Mas juga kangen dan kepikiran kamu. Makanya Mas minjem HP Mas Bejo buat nelpon kamu. Sama Mas, gue juga udah kangen sama Mas. Kangen banget. Nanti pulang kan Dek? Ya jelas lah, ngapelin Mas. Masa ngapelin Dara? Kan gue udah jujur sama Mas kalau gue cuma temen. Iya, Mas percaya. Nanti biar Mas bilang sama Mbak Niken. Tak suruh buatin ketan unti buat kamu. Makasih Mas. Ya udah ya Dek, Mas mau pulang dulu. Iya Mas. Kiss dong. Malu Dek, nanti aja di rumah. Ya sudah. Sampai ketemu ntar malam ya Mas Hendra yang ganteng. Muah. Tut. Cekrek. Bro, lo pulang? Ngagetin aja lo. Sorry. Wih, potong rambut lo. Iyalah, biar agak segeran dikit. Cie, yang mau ketemu Mas Taufan. Siapa bilang gue mau ketemu dia? Enggak lah, gue udah move on. Gue udah punya boti baru. Ternyata, lo gak sesayang itu sama Mas Taufan. Dan lo harus tahu, Mas Taufan gak sesayang itu sama gue. Tapi, Mas Hendra sempat bilang sama gue, kalau Mas Taufan ngehubungin mulu, tapi lo gak ngerespon. So, dengan dia ngehubungi gue, apa itu lo pikir dia suka sama gue? Sayang sama gue? Belum tentu. Dia ngehubungi gue palingan cuma mau basa-basi doang bilang makasih sama gue. Karena dia udah bisa ngeliat. Tapi selebihnya dia gak ada rasa sama gue bro. Segitunya aja lo nyerah. Dulu aja ngatain gue lo. Yang cemen lah, pengecut lah. Sekarang lo sendiri yang pengecut. Yang cemen. Mana yang katanya suhu, pandai mendapatkan boti. Bullshit. Satu hal yang gue lupa. Kalau Mas Taufan adalah laki-laki sejati. Yang gue paksa jadi boti. Jadi wajar dia sakit hati. Dan satu hal juga yang mesti lo tahu dan lo ingat. Mas Taufan itu beda sama Mas Hendra. Mas Hendra lebih peka sama lo. Tapi Mas Taufan terlihat mudah tapi ternyata sulit. Tapi gak apa-apa. Tidaknya gue udah pernah merasakannya. Dan paling enggak gue udah membayar kesakitan dan kekecewaannya sama gue. Lunas. Dan sekarang gue udah punya boti baru. Dan gak kalah dari mantan gue sebelumnya. Gue mencium kata-kata munafik yang keluar dari mulut lo.
Nada yang lo keluarin menunjukkan ada dendam, kekecewaan, dan belum adanya rasa ikhlas begitu saja mengakhiri kisah dengan Mas Taufan. Sialan lo ya. Jujur aja, lo masih sayang kan sama Mas Taufan? Dan boti lo cuma sebagai pelampiasan, ngecerot aja kan? Asem lo. Gue pusing. Apa gue telepon balik aja ya Mas Taufan? Enggak. Gue udah fix ngelupain dia. What? Gue bisa. Gue mampu. Udahlah, acting lo kurang meyakinkan. Masih amatiran. Gak usah sok kuat. Padahal lo lemah. Tuh jari gatel kan, pengen ngecat. Bukan gatel pengen ngecat, tapi gatel pengen coli. Dasar kampret. Di lampu merah. Ya, masih di lampu merah sendiri. Taufan masih belum pulang mengamen. Padahal jam segini harusnya Taufan sudah pulang. Sedangkan Hendra sendiri setelah makan siang tadi pergi bersama Mas Bejo untuk memijat di kampung sebelah. Sedangkan Taufan sendiri sengaja diam di lampu merah, berharap-harap cemas menunggu kedatangan Taufik. Karena biasanya Taufik setiap sore saat weekend selalu datang secara tiba-tiba dan mengejutkannya. Namun entah mengapa ketika langit sudah hampir gelap, Taufik tak juga kunjung datang. Taufan lagi-lagi mencoba menghubunginya, tapi masih juga tak ada jawaban. Ya, kesal karena menunggu Taufik tapi tak datang-datang, Taufan pun memutuskan untuk pulang. Dan ketika Taufan pulang, sebuah mobil yang terparkir di samping ruko tepat di sebelah Taufan mangkal tadi seketika berjalan dengan perlahan-lahan mengikutinya dari belakang. Ya, Taufan tidak tahu jika sebenarnya Taufik sudah ada sedari tadi dan mengawasinya dari dalam mobil. Namun, karena Taufan tidak tahu dan juga tak menyadarinya, Taufan merasa kesal. Dan ketika Taufan hendak menyeberang, mobil Taufik pun seketika berhenti. Taufan pun melambaikan tangannya pada mobil Taufan, memberi kode pelan-pelan jika ia hendak menyeberang. Taufan masih saja tak sadar, namun Taufik tersenyum dari dalam mobil memperhatikan Taufan yang sedang menyeberang. Dan begitu Taufan berhasil menepi, Taufik pun melajukan mobilnya untuk pulang ke rumah. Di rumah Hendra, malam ini Hendra terlihat tampak rapi dan tak seperti biasanya, yang membuat Mbak Niken yang melihatnya terkejut pangling. Drah, ya ampun, ganteng tenan kamu Drah. Ini kemeja yang dibeliin Henry waktu di pameran waktu itu ya? Iya Mbak, bagus Drah, gagah. Cik, yang mau malam mingguan. Mbak udah masak ketan, tinggal marut kelapa aja nunggu nanti Henry datang. Iya Mbak, paling bentar lagi dia datang. Ah, itu dia. Panjang umur yang diomongin datang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dri, duduk dulu. Mbak udah bikin ketan. Jangan keluar dulu ya, makan ketan dulu sama ngeteh. Tunggu sebentar ya. Iya Mbak. Ya, Mbak Niken pun berlari ke dapur dan meninggalkan keduanya di luar duduk berduaan. Duduk dulu dek. Iya Mas. Mas ganteng banget. Pakai baju pilihan gue. Makasih dek. Ngomong-ngomong, kita mau kemana dek? Mas mau kemana? Cafe or mall? Mas bosen dek. Kedua, Mas kasihan sama kamu kalau jalan ke kafe terus. Nanti uangmu habis. Bisa aja Mas. Enggak lah Mas, santai aja. Pokoknya Mas gak pengen ke mall atau ke kafe. Dan kali ini Mas pengen gantian traktir kamu. Mas pengen traktir kamu makan tahu telur. Tapi kamu mau gak? Enak loh dek, deket di bawah jembatan, pinggir kali. Kalau gak mau, bisa pilih jajanan lainnya. Karena di sana banyak jual jajanan dan makanan. Dan malam minggu kayak gini pasti rame. Banyak yang pacaran. Banyak anak motor nongkrong. Pokoknya rame deh. Maaf ya dek, Mas cuma bisa traktir yang murah-murah. Kalau ke mall, Mas gak sanggup. Mungkin nanti kalau ada rezeki lebih, Mas gantian traktir kamu ke mall dek. Tapi untuk sementara, cuma bisa traktir jajanan di kaki 5 aja. Santai aja Mas. Kemanapun dan dimanapun, asalkan itu sama Mas, gue mau aja. Cie, so sweet banget kalian. Mbak Niken jadi malu. Santai aja. Ayo diminum dulu tehnya, sama dimakan ketan untinya. Makasih loh Mbak, udah repot-repot terus tiap Hendri kesini. Cuma gini aja. Mau ada kamu atau enggak, Mbak juga sering bikin ketan sendiri buat Hendra. Oh ya? Iya.
Mbak Niken, nitip apa? Gak usah repot-repot. Ya udah, Mbak tinggal nonton drama dulu ya. Iya Mbak, makasih. Ya, keduanya pun makan ketan bersama. Dan ketika sedang menikmati ketan, Henry tiba-tiba menggeser duduknya mendekati Hendra. Set, cups. Dek, dari tadi Henry kangen, pengen cium Mas. Jangan di sini dek, nanti aja di kamar. Takut dilihat orang, banyak yang lalu lalang. Oh iya lupa, maaf ya. Ya, tapi diinget-inget. Jangan marah lagi ya. Masa baru jadian udah marahan, baru juga ngedate. Iya dek, Mas gak marah. Hehe, yuk Mas. Loh, dimakan dulu ketannya dek. Udah habis kali Mas. Hah? Yang bener dek? Iya. Lihat pegang nih piring. Oh iya. Gak kamu buang kan dek? Nanti kasihan Mbak Niken. Enggak lah Mas. Gue adalah tipe orang yang selalu menghargai pemberian orang lain. Apalagi ketannya enak. Gue suka. Ya sudah kalau gitu. Habisin dulu tehnya. Baru kita jalan. Iya Mas. Dah, yuk. Yuk. Mbak, Henry bawa Mas Hendra keluar dulu ya. Oh iya, hati-hati ya. Iya Mbak. Ya, Henry pun seperti biasa membantu Hendra naik ke motor. Dan motor pun jalan. Dan ketika keduanya jalan, Henry terkejut ketika Hendra tiba-tiba saja memeluknya tanpa Henry yang menarik tangannya. Henry sangat senang, apalagi ketika Hendra meletakkan dagunya di pundak kirinya. Dan ketika Henry menoleh, cups. Kamu wangi sekali dek. Mas juga. Tapi aroma parfummu enak dek, seger banget. Beli di mana dek? Mas mau? Kita mampir dulu ya ke toko parfum gue. Dek, gak usah. Kamu tinggal bilang aja mereknya apa. Biar Mas nanti beli sendiri kalau ada uang. Udah gak apa-apa. Mas gak usah ribet. Kalau Mas gak mau, Henry gak bakal ngapelin Mas malam minggu depan. Santai aja Mas. Mas cukup traktir Henry jajan aja. Tapi biarin Henry yang beliin Mas parfum, oke? Tapi dek, udah santai. Tuh tokonya ada di depan. Nah, sampai. Yuk Mas, turun pelan-pelan. Iya dek. Ya, Hendra pun mau tak mau menuruti Henry, meskipun dalam hatinya sejujurnya merasa tak enak. Namun, jika menolak, Hendra takut mengecewakan Henry. Mau tak mau Hendra pun menuruti Henry. Keduanya pun kini masuk di toko parfum yang khususnya menjual parfum cewek dan cowok. Dan mas-mas penjaga parfum yang sudah tak asing dengan Henry pun menyapanya. Dri, nyari parfum? Iya mas, tapi buat teman gue. Oh iya, mau yang mana? Yang biasanya mas. Ya, habis Dri. Mas, habis yang kayak Henry pakai. Ya udah dek, gak usah, kapan-kapan aja. Kita coba parfum yang lain ya mas. Siapa tahu mas suka. Henry juga banyak pilihan kok mas. Mas, coba yang biasa Henry beli 2 lagi. Oh iya, ini testernya. Mas, coba cium. Mana yang mas suka? Ini juga sering Henry pakai. Mas tinggal milih mana yang cocok buat mas. Yang ini dek, seger juga. Kalau yang ini terlalu manis. Aromanya hampir sama kayak yang dipakai Mbak Niken. Oh iya, sekalian mas, kita beliin parfum cewek buat Mbak Niken. Aduh dek, jangan. Udah gak apa-apa. Tadi mas bilang Mbak Niken suka yang manis ya? Iya dek, yang manis. Tapi bukan kayak permen. Ada wangi-wangi bunganya. Kayaknya ini deh. Sweet and floral. Tapi ini gak bisa dicoba mas. Tapi gue yakin sih Mbak Niken suka. Iya dek, pasti mau aja. Makasih banyak loh dek. Sama-sama mas. Biar Mbak Niken semangat bikinin ketan unti gue. Iya dek. Mas, sama ini. Udah? Udah mas, berapa? Semuanya 850.000. Hah? Dek, mahal banget dek. Ih, mas, murah mas. Malu-maluin aja ih. Hehehe, ucap Henry yang malu pada mas penjaga parfum. Namun mas penjaga itu tersenyum. Dek, ini dek, pakai uang mas, patungan. Ini mas bawa uang 500.000 di dompet. Ucap Hendra buru-buru mengeluarkan dompetnya namun Henry menahannya. Udahlah mas, masukin gak? Dek, Henry bilang masukin. Jangan malu-maluin gue mas, please. Ya, entah kenapa
Hendra seketika tak enak pada Hendri dan memasukkan dompetnya kembali. Ya, setelah membayar pun keduanya langsung menuju lokasi pedagang tahu telur. Dek, ya mas jadi gak enak. Selalu dikasih, ditraktir, dibeliin apa-apa sama kamu. Ya gak apa-apa, gue ngasih ikhlas karena gue seneng aja. Lagian mas kan cowok gue, jadi gak apa-apa dong suka-suka gue mau ngasih atau enggak. Tapi kamu masih belum kerja, Dek. Kamu masih minta orang tua, makanya mas gak enak. Udahlah mas, kan gue masih kuliah, jadi gue belum fokus kerja. Ya sebetulnya gue bisa-bisa aja sih kuliah sambil kerja. Tapi kalau gue kerja, gue bakal gak ada waktu ketemu mas. Kalau gue kangen gimana? Iya juga sih. Santai aja mas, jangan dipikir. Nanti kalau gue udah kerja dan sukses, gue punya impian. Dan impian itu pengen gue wujudin sama mas. Apa itu, Dek? Gue pengen punya rumah sendiri dari hasil keringat gue sendiri. Dan gue pengen kita tinggal bareng kayak suami istri. Kayak suami istri. Suami-suami, Dek. Emangnya kalau suami istri, siapa suaminya? Terus siapa yang jadi istrinya, Dek? Nah, itu dia. Sampai sekarang, itu masih jadi misteri yang tak terungkapkan. Kamu ini ada-ada aja, Dek. Mas mau kan tinggal sama gue? Ya mau. Tapi memangnya kamu gak ingin menikah toh, Dek? Emangnya mas mau kalau Hendri menikah? Bukan gitu, Dek. Kamu kan harus mikirin kedua orang tuamu. Apa jadinya kalau kamu gak menikah-menikah nanti? Ngapain gue mikirin mereka? Mereka aja gak mikirin gue, mas. Kalau mereka mikirin perasaan anaknya, mereka gak akan bercerai. Maaf ya, Dek. Maafin mas ya. Mas gak mau bikin kamu sedih. Gak apa-apa, mas. Santai aja. Emang kenyataannya gitu. Tapi gue bersyukur saat ini karena gue punya mas. Mas segalanya buat gue. Bahkan juga Mbak Niken. Dari kalian, gue mendapatkan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Gue bersyukur bertemu kalian. Ya, Dek. Mbak Niken juga udah nganggep kamu kayak adik sendiri. Mas, udah sampai jembatan yang katanya mas. Ini kan jembatannya yang ada jalan di bawahnya ada gapura. Rame banget mas, macet. Iya, Dek, turun aja, Dek. Coba kamu lihat, tukang tahu telurnya jualan gak? Lapaknya pas di samping kiri gapura, mepet kali, Dek. Oh iya, ketemu mas. Rame banget mas, ngantri. Gimana mau mojok mas? Kan kita mau makan, Dek, bukan mau mojok. Mojoknya kan bisa di kamar mas nanti malam. Bener juga, jadi gak sabar deh mojokin mas. Kamu ini. Mas, banyak cewek-cewek juga. Kenapa, Dek? Naksir? Mau kenalan? Kenalan aja, Dek, mas gak cemburu kok. Masalahnya, mereka pada ngeliatin mas. Masa, Dek? Ngeliatin kamu mungkin, Dek? Gak mungkin. Gue berani taruhan, soalnya mereka ngeliatin mas. Biarin aja, Dek, pesan aja, Dek, mumpung belum rame. Oke mas. Pak, tahu telur 2 ya. Pedes? Mas, pedes gak? Pedes, Dek. Pedes, Pak. Yap, duduk dulu. Mbak, kursinya nganggur. Oh, udah mas, pakai aja. Makasih, Mbak. Sama-sama. By the way, itu masnya ya? Iya, Mbak. Kenapa, Mbak? Masnya gak bisa ngeliat? Iya, Mbak. Kenapa, Mbak? Gak apa-apa, tapi ganteng banget. Oh, makasih, Mbak. Seketika Hendra yang juga mendengar langsung itu jadi salting, namun tersenyum sopan. Hendri pun menghampirinya. Tuh kan mas, gue gak bohong. Mungkin karena efek kemeja hitam yang kamu beliin, Dek. Gak juga mas. Mas emang ganteng. Kalau gak ganteng, mana gue naksir. Kamu. Di panti. Ya, di panti tunanetra sendiri, Taufan cemas di dalam kamarnya. Bagaimana tidak? Malam ini malam minggu. Di saat orang-orang bahkan Hendra sahabatnya sendiri sedang berkencan dengan Hendri, Taufan sendiri ngacir dan hanya bisa rebahan di kamarnya. Berkali-kali Taufan menghubungi Taufik, namun tetap tak ada hasil. Tapi meski begitu, Taufan masih saja positive thinking dan masih sangat percaya diri. Taufan tahu betul jika Taufik itu suka memberi kejutan secara tiba-tiba. Dan Taufan sangat yakin jika Taufik masih menyukainya. Taufan bersabar sejenak,
mengira pasti sebentar lagi Taufik akan datang dan pintunya akan diketuk. Sembari menunggu pintunya diketuk, Taufik pun memakai kaos Taufik yang diberikan padanya. Tak lupa setelah itu, Taufan merapikan rambutnya dan juga menyemprotkan parfum, kemudian memakai jaketnya. Dan sembari menunggu Taufik datang, Taufan mencoba menghubungi Hendra. "Drah, di mana?" "Di bawah jembatan, Van. Ini lagi sama Hendri. Ngantri tahu telur yang biasa kita makan dulu. Lama gak kesini." Bikin iri aja. "Ya udah deh, Mat Kencan. Kamu di mana?" "Taufik ke situ gak?" "Gak tahu nih. Udah aku telepon gak diangkat-angkat. Di chat juga gak dibales. Gak ngerti dia kesini apa enggak." "Mas, sini aja mas, gabung sama kita. Daripada kesepian. Apa perlu gue jemput?" Ucap Hendri merampas HP Hendra dan ngobrol sama Taufan. "Oh, makasih Hendri. Aku gak enak ganggu." "Ganggu apaan mas? Orang cuma makan tahu telur." "Ya, kalian lanjut aja. Ini juga masih nunggu Taufik. Mudah-mudahan sebentar lagi dia kesini. Kalau kesini, aku nyusul kalian ke sana deh." "Beneran ya Van?" "Iya, insya Allah. Doain Dra. Tuh bocah kesini." "Ya." "Udah dulu ya." "Ya." Tut tut tut. Ya, Taufan pun kembali rebahan sembari memainkan HP-nya. Namun ketika waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, Taufan semakin gelisah karena Taufik tak kunjung datang. Taufan bingung harus berbuat apa. Taufan pun membatin dalam hatinya. "Fik, ternyata kamu benar-benar nempatin janjimu, gak nemuin aku lagi. Ternyata kamu beneran menghindari aku. Ternyata benar kamu udah gak mau ganggu-ganggu aku lagi. Padahal aku sudah gak marah sama kamu. Padahal aku udah ikhlas dan maafin kamu. Bahkan aku udah mencoba membuka hatiku sama kamu. Tapi sepertinya terlambat. Apa kamu beneran marah sama aku? Apa kamu beneran kecewa sama aku? Dan apa kamu sekarang udah gak suka lagi sama aku? Kalau kamu gak suka, kenapa kamu sampai berkorban melakukan ini semua sama aku? Kenapa kamu membuat aku bisa melihat dunia jika aku tak bisa melihat wajah orang yang sudah menolongku? Aku merasa berhutang budi padamu, Fik. Berhutang nyawa, berhutang segalanya. Bahkan aku rela jika aku harus membayarnya dengan tubuhku, asalkan kamu gak marah lagi sama aku. Aku rela jadi homo demi kamu. Aku rela, tapi tolong jangan marah sama aku. Fik, angkat teleponnya, Fik." "Enggak. Aku gak akan nyerah. Malam ini juga, aku akan menemuimu di rumahmu." Ya, rasa penasaran dan rasa tak sabar membuat Taufan memutuskan untuk menemui Taufik di rumahnya sekarang juga. "Van, mau kemana?" "Ke rumah Taufik, Mbak." "Tumben Taufik gak kesini." "Ya, masa dia kesini terus, Mbak? Sekali-kali aku kesana." "Oh, iya bener. Kamu harus tahu berterima kasih, terutama sama Pak Dokter. Kalau ketemu, salam ya sama Pak Dokter." "Ya Mbak." Ya, Taufan pun berjalan ke depan mencari tukang ojek. Dan setelah menemukan ojek, Taufan pun langsung menuju rumah Taufik. Dan tak lama kemudian, Taufan pun sampai. Taufan pun turun dari ojek. Dan begitu turun dan selesai membayar, seorang satpam dan seorang supir di rumah Taufik menghampiri Taufan. "Mas Taufan! Mas Taufan! Akhirnya datang. Pak, Bapak, saya Pak Yono, satpam di sini, dan ini Pak Tono, supir di sini." "Oh, iya Pak. Maaf, saya baru bisa melihat dan kemarin-kemarin hanya bisa mendengar suara kalian. Akhirnya sekarang saya bisa melihat kalian. Selamat ya Mas. Makasih Pak. Taufik sama Bapak ada?" "Oh, Mas Taufik ada, tapi kalau Bapak dinas malam Mas." "Oh, gitu. Monggo Mas, masuk aja." "Makasih Pak." Ya, Taufan pun masuk ke rumah yang Taufan tak menyangka jika Taufan pernah menginap di rumah yang besar bak istana ini. Dan ketika sampai dalam, "Mas Taufan, Simbo." "Iya, ini Simbo. Akhirnya Simbo ikut senang. Mas bisa melihat lagi. Simbo terharu. Simbo janji sama diri Simbo, kalau Mas Taufan berhasil bisa melihat, Simbo mau masakin sop iga lagi. Karena katanya Den Taufik, Mas Taufan suka sekali masakan Simbo. Makan dulu ya, Simbo masakin ya." Makasih Mbok." Taufan mau ketemu Taufik."
Emangnya udah pulang toh? Tadi kata Pak Yono sama Pak Tono, Taufik ada. Oh, paling udah di kamarnya. Ya udah, Mas Taufan langsung aja ke kamarnya. Di lantai 2 ya, yang sebelah kiri. Iya Mbok, permisi ya. Silahkan. Duh, Mas Taufan ikut seneng sih Mbok liatnya. Ya, Taufan pun berjalan perlahan melewati tangga. Ya, Taufan masih mengingat betul kenangan beberapa waktu lalu saat naik turun tangga ini bersama Taufik sebelum kejadian malam itu. Dan langkah kakinya pun kini sudah sampai atas. Taufan pun yang tak sabar itu langsung mengetuk pintu. Tok tok tok. Fik, cekrek. Mas, siapa Beb? Dek. Seketika Taufan terkejut saat melihat Taufik yang keluar hanya memakai CD saja. Dan lebih syok lagi saat tak sengaja melihat seorang laki-laki yang sedang telungkup di ranjang yang pernah ia tiduri itu dengan posisi telungkup dan dengan pemandangan bokong yang terbuka yang membuat Taufan terlihat kecewa. Brak, Taufik menutup pintu dan keluar kamar. Ngapain Mas kesini? Aku... Bukankah gue udah nempatin janji gue sama Mas? Kalau gue gak akan nemuin sama ganggu-ganggu Mas lagi. Terus kenapa Mas masih nemuin gue? Ganggu lagi. Iya, maaf aku sudah mengganggu. Ya sudah, aku pulang. Ya, Taufan pun melangkahkan kakinya menuju tangga. Namun ketika Taufan sudah di ujung tangga dan hendak turun, Taufan sempat menoleh, menatap wajah yang selama ini belum ia lihat dengan kasat mata. Namun, belum puas menatap, brak, Taufik malah menutup pintu kamarnya dan mengabaikannya. Taufan pun berlari turun dan memutuskan untuk pulang. Dan di kamar Taufik sendiri, Taufik membuka tirai dari lantai 2. Pak Tono, tolong anterin Mas Taufan balik ke panti. Jangan biarkan dia naik ojek, tapi jangan bilang saya yang nyuruh. Siap bos.